Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Maya Kusuma Dewi. Nah, kali ini aku akan melanjutkan episode dari podcast Cerita Sejenakku. Nah, episode kali ini menceritakan tentang apa sih? Tentang keluarga. Lebih detailnya itu tentang sosok seorang ibu. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama Pragas. Halo. Nah, dia tuh temen aku dari SMP ya, SMP. Iya, Udah SMP. 6 tahunan lah 6 kita tahun. temenan. Kita kenal itu udah 6 tahunan. Jadi ya tahulah kita kayak gimana gitu, saling tahu lah ya. Saling tahu dalam berapa nih? Ya, itulah. Oke deh, oke. Oke, Pragas, aku punya pertanyaan nih buat kamu. Iya. Menurut kamu sosok seorang ibu tuh gimana sih? Sosok seorang ibu buat aku itu pastinya sangat penting banget ya, Mai. Soalnya kan seorang ibu itu yang ngelahirin kita, Ya. pasti dia itu sangat berharga buat kita. Kalau sampai kita menyanyiakan itu pasti kita dosa banget. Ya, kayak gimana ya, kalau kita nyanyiin tuh kayak kok bisa gitu, kayak Sama sekali berarti kita itu menghina diri kita sendiri sebenarnya. soalnya ibu itu emang penting banget. Penting banget. Peran paling penting banget di hidup kita. Iya. Karena beliau juga kan yang ngelahirin kita, yang ngerawat Terus kita. yang sampai kita besar pasti selalu Iya. ada. Oke. Nah, aku kan udah kenal mamahnya Pragas nih dari lama ya. Iya. Udah akrab banget sampai kayak saudara gitu, sampai kayak anaknya sendiri mungkin ya bagi Bahkan kamu. biasanya aku sampai jadi anak tiri kalau Iya, ada kamu di kalau rumah. ada aku. Iya. Nah, menurut kamu bisa ceritain nggak sih sosok seorang mamahnya Pragas kayak gimana di mata kamu? Pastinya rasa sayang ada, tapi kalau ada masalah pasti juga ada kecewa, berat atau gimana. Tapi pasti sayang banget sama mama. Soalnya apalagi yang ngebesarin aku sampai sekarang kan cuman mama. Dan pasti ya mau nggak mau pasti ada masalah apa aja bilangnya ke mama. Soalnya cuman mama satu-satunya yang aku punya. Iya, yang bisa ngertiin. Pasti kalau masalah dia berjuang buat aku sekolah, cari biaya, cari makan itu pasti berat banget sih buat dia. Soalnya kan dia cari nafkah sendiri, ngebesarin aku sendiri, ngedidik aku sendiri, itu pasti sangat berat banget cobaannya. Nah, pasti apalagi Mai, aku bingung. Iya, sampai nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Nah, Saking banyaknya kehebatannya mamahnya Pragas. soalnya kan kasih sayang seorang ibu nggak ada tandingannya. Benar banget. Iya, emang nggak ada tandingannya gitu. Meskipun kita pernah kecewa sama beliau, tapi Iya, pasti. sekali lagi itu ibu. Nah, Itu mama soalnya gue gitu. ya sering sih bertengkar, tapi bakalannya juga baikan. Soalnya satu rumah nggak mungkin juga sih sampai mungkin sampai- diam-diaman 1 tahun 2 tahun. Nggak mungkin banget. Pasti ada rasa Banget lah ya. khawatir atau gimana pasti. Nah, kan gitu ya, dari pandangan kamu tentang mamah kamu seperti itu ya. Ada nggak sih sosok lain seorang ibu, maksudnya karakter lain lah atau yang spesial gitu, yang pernah kamu rasain atau pernah kamu lihat gitu, yang spesial, yang di ibunya orang lain tuh kayak nggak ada gitu. Ada sih, Oke, bisa ceritain? bisa banget. Oke, silakan. Jadi gini, dulu itu pernah keluar malam Ya. sampai pagi lah. Nah itu ditelepon terus. Biasanya kan kalau orang tua lainnya itu aku lihat ya Mai, dari pribadi aku itu telepon sekali udah meskipun udah dibalas ya udah, berarti udah percaya sama anaknya. Nah itu aku pernah tidur di rumah temanku, udah ditelepon terus aku jawab aku di rumah temanku, ya udah. Tapi jam 3 paginya tuh masih telepon lagi, kamu di mana? Ya masih di rumah temanku, aku nginep sini. Lah tapi kok nggak pulang-pulang? Lah namanya nginep sini. Lah akhirnya ya udah jam 6 itu pulang. Tiba-tiba ditanyain ngapain gitu, ya udah cuman tidur, omong-omongan ya main. Tapi ada lagi satu nih, pasti kan kalau sakit kan ya nggak bisa apa-apa. Nah mamaku itu pasti posesifnya itu kebangetan.
Jadi kayak aku udah agak ngeluh dikit udah bingung, terus ya pasti ya mayoritas orang tua seperti itu. Tapi ya yang spesial ya itulah. Jadi dia tuh ngerti banget kondisi aku gimana, soalnya ya namanya satu rumah cuman berdua, jadinya ya pasti ada. Takut banget kalau anaknya tersayang. Iya. Terus ya jujur ini dulu itu pernah minggat lah, ya kan. Nah itu ya. Keluar dari rumah. Iya, keluar dari rumah kabur. Tapi ya bakalannya juga balik lagi. Soalnya mikir sih, apalagi ibu cuman sendirian di rumah, masa ya aku tinggalin 1 minggu, akhirnya pulang lagi, akhirnya ya baikan lagi. Ya. Ya seperti itulah, kayak kadang cekcok, kadang baikan. Gitu. Nah, Spesialnya itu. nah sih. itu yang buat apa ya? Jadi ada rasa sendiri. Ya. Nah, rasa tersendiri. Tuh. Oke. Nah, apa sih yang bikin kamu bangga sama mamah kamu? Bangganya yaitu tadi ya, Mai. Dia tuh berhasil membuat aku sampai lulus sekolah dengan kemampuannya dia sendiri. Dia kerja dari pagi sampai malam cuman demi aku. Soalnya jarang banget sih ada orang tua yang single parent dia ngedidik anaknya sampai selulus ini. Jadi ya pasti bangga banget sih. Terus sama kedua itu mamaku itu nggak pernah nunjukin kesusahannya di depan aku. Tapi sebenarnya aku tahu kalau mamaku itu sedang ada masalah, tapi aku juga nggak bisa maksa buat mamaku itu cerita semua. Nah, ya. Nggak selalu semuanya. Nah, jadi ya sebisa mungkin aku pasti bantu sedikit-sedikit ya gitu. Oke. Nah, jadi kayak mama itu memberikan kesan yang beda gitu ya dari yang lain, kayak lebih apa ya, bagi kamu itu kayak seorang mama tuh segalanya. Iya, segalanya. Soalnya ya siapa lagi yang mau Iya, yang dibanggain siapa lagi? Ya aku tahu lah. Ya tahu lah. Kamu kan I know your problem. Aku tahu masalah kamu. Begitupun juga kita sama. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tugasnya tinggal ngebanggain mama. itu harus sih. Soalnya kalau kita buat malu orang tua kita sendiri kan ya Kasihan. Apalagi dia ngebesarin kita Kita sendirian. Iya, sendirian pula. Pasti itu nggak mudah. Pasti mama kita itu sebenarnya banyak yang remen. Kamu kok bisa sih besarin anak kamu? Kenapa kamu nggak nikah lagi? Nah, mungkin mamaku itu lah kalau aku nikah terus yang ngurus aku siapa? Nah, sedangkan aku juga udah punya tanggung jawab suami, jadinya pastinya aku agak terlantar. Nah, apalagi itu bukan bapakku kandung. Nah, itu yang ditakutin dari. Nah, iya, pasti itu. Oke, makasih banyak ya kamu udah ngeluangin waktu buat ngisi podcastku ini yang mungkin Semoga viewersnya naik. Iya, amin. Dan banyak yang termotivasi atas dari acara podcast hari ini. Iya, podcast cerita sejenak. Nah, semoga apa yang diceritain dari Pragas tadi bisa memotivasi dan juga bisa bermanfaat lah buat kalian semua di sana. Terima kasih banyak ya Pragas. Dan ada satu kata-kata atau gimana buat penonton setia aku nih? Iya. Podcast cerita sejenak. Buat kalian yang broken home seperti saya yang hidup tidak bersama kedua orang tua kalian secara utuh, kalian harus tetap semangat karena bagaimanapun juga hidup kalian itu masih panjang, harus kalian manfaatkan dengan baik-baik. Meskipun kalian sudah membuat kesalahan sekecil apapun itu, kalau bisa jangan sampai kalian terbawa secara berlarut-larut sampai kalian melupakan dunia kalian yang masih sangat panjang. Kalian harus tetap semangat. Semangat, kuncinya semangat. Dan sayangi ibu kalian karena bagaimanapun itu ibu kalian adalah yang terpenting bagi hidup kalian. Oke, terima kasih banyak ya Bragas ya. Oke penonton setia, terima kasih udah mau lihat podcast cerita sejenak episode sosok seorang ibu hari ini. Tunggu episode selanjutnya kalau ada, oke? Pasti harus ada. Harus ada. Mikir topiknya ini. Iya. Oke.
sekian dulu ya dari aku, and